Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, rahmatullah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih bagaimana memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melanjutkan talabul ilmi yang merupakan kewajiban bagi kita. Salawat dan salam sampai saat ini masih tetap tercurah dan akan senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barokah dan salam akan tercurah kepada kita jika kita termasuk umat beliau, termasuk orang yang melaksanakan risalah syariat yang dibawa olehnya, dan termasuk orang yang melanjutkan estafet perjuangannya yang sampai saat ini kita sedang belum selesai. Ibadah Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan urutan surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallah. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallah. Ma khalaqallahu bi arhamihinna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulahunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Wa bu'ulahunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Walirijali alayhinna darajah. Walirijali alayhinna darajat. Wallahu azizun hakim. Wallahu
Wallahu azizun hakim. Al-talaqu marratan. Al-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah. Fala junaha alaihima fima ikhtalat bih. Fala junaha alaihima fima ikhtalat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillah wa qala ghufranaka rabbana wa ilaikal masih. Alhamdulillah wa rahimahullah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang barusan kita baca di tazkirah menambah keimanan, menambah keyakinan, menambah pahala dan ganjaran. Wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutalaqat, dan para istri yang dicerai, yang ditalak, yatarabasna, wajib menahan bi anfusihinna, pada diri mereka, salasata quru'in, 3 kali quru, 3 kali bersih, 3 kali suci, ya, 3 kali haid. Wala yahilu lahuna, wala yahilu, dan tidak halal, tidak boleh, lahum, bagi mereka, ayaktumna, untuk menyembunyikan, ma khalaqallah, apa yang telah Allah ciptakan, fi arhamihina, dalam rahim mereka, in kuna, jika terbukti, yu'mina billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa bu'ullatuhunna, dan para suami mereka, ahaqqu, lebih berhak, birodihina,
kembali kepada mereka fi zalika dalam hal ini in aradu jika mereka menghendaki islahan perbaikan walahuna dan bagi mereka mislu seperti alladzi alaihina kewajiban kepada mereka bil ma'ruf dengan cara yang patut, dengan cara yang baik walirijali dan bagi para suami alaihina atas mereka darajatun satu derajat wallahu dan Allah azizun maha mulia maha perkasa hakimun maha bijaksana. Ikhwan rahimahullah, ayat ini masih berkenaan dengan rumah tangga. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana solusi jalan keluar bagi keluarga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mutalaqatu dan bagi para istri yang ditalak, yang dicerai, yatarabbasna bi anfusihina salasata qur'in. Mereka wajib menahan diri salasata qur'in 3 kali suci, 3 kali bersih, 3 kali haid. Jadi artinya selama belum 3 kali quru maka belum boleh menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Jadi dia harus menunggu dulu 3 kali suci, 3 kali bersih, 3 kali haid, mungkin 3 bulan harus menunggu, tidak boleh nikah dengan laki-laki lain karena 3 quru ini adalah merupakan masa idah, masa idah bagi wanita-wanita, bagi istri-istri yang dicerai oleh suaminya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yahilu lahuna ayaktumna ma khalaqallah fi arhamihina. Nah yang kedua, tidak boleh menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan di dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi kalau si istri ini orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan di dalam rahim mereka. Artinya pada saat dicerai itu dia sedang hamil, dia sedang mengandung, maka tidak boleh disembunyikan ya. Karena orang yang hamil juga memiliki masa idah, masa menunggu bisa nikah dengan laki-laki lain. Jadi bagi wanita-wanita yang dicerai pada saat hamil, pada saat mengandung, maka idahnya sampai melahirkan. Jadi kalau dia sudah melahirkan berarti sudah selesai masa idahnya dan boleh nikah dengan laki-laki lain. Itu ikhwati rahimahullah. Makanya kata Allah tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di dalam kandungannya, apa yang di dalam rahimnya, karena ini akan menjadi haram ya, tidak halal gitu. Menikah
dalam kondisi hamil. Ini Fatimah rahimahumullah. Jadi ini pun merupakan dalil ya, bagi orang-orang yang berpendapat bahwa tidak boleh atau haram menikahkan wanita yang hamil. Jadi seperti umpamanya ada ya, gadis umpamanya, nah, tapi dalam kondisi hamil, ya, kemudian ditikahkan ya, untuk menutupi aib. Nah, maka berdasarkan ayat ini pun tidak boleh menikahkan wanita yang sedang hamil. Walaupun umpamanya dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, juga tidak boleh, karena hubungan pada saat itu tidak berdasarkan kepada syariat, dan ini akan berakibat kepada anak yang dilahirkan. Maka anak yang dilahirkan dalam kondisi hamil di luar nikah, maka ini akan menjadi anak hasil zina, dan ini tidak ada kaitan dengan bapaknya. Jadi si anak ini jelas ya tidak mempunyai ayah yang sah kecuali ibunya. Nah, ini Fatimah rahimahullah. Demikian juga bagi ini wanita yang dicerai ya, dalam kondisi hamil, maka tidak boleh menyembunyikan kehamilannya. Nah, ini Fatimah rahimahullah. Maka dia harus menunggu sampai lahir bayinya. Kemudian yang ketiga, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradihina fi zalika in aradu islaha. Wa bu'ulatuhunna, dan suami mereka atau mantan suami mereka itu ahaqqu biradihina fi zalika in aradu islaha. Jadi mereka lebih berhak ya, kembali kepada istrinya atau nikah lagi dengan istrinya atau merujuk dengan istrinya. Dalam hal ini in aradu islah, jika mereka ingin islah, jika mereka ingin memperbaiki rumah tangganya, ingin memperbaiki hubungan suami istrinya. Jadi sebelum laki-laki lain, nah maka mantan suaminya ini lebih berhak ya, kembali kepada mereka. Ini pun in aradu islaha, sekiranya mereka ingin memperbaiki rumah tangganya, memperbaiki hubungannya. Nah, tapi sekiranya justru ya akan menambah kemadaratan dan yang lainnya, ya lebih baik nah, tidak ya kembali kalau sekiranya justru akan bermadarat. Ikhwati iman rahimakumullah. Walahunna mislu alladhi alaihina bil ma'ruf. Maka bagi mereka, bagi istri-istri, maka mereka pun memiliki kewajiban bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf gitu. Jadi mereka untuk diperlakukan secara baik, secara ma'ruf, secara yang patut gitu. Ini Fatimah rahimahullah. Jadi karena awal bersatunya dengan cara yang baik, maka seharusnya begitu berpisah pun, begitu cerai pun harus dengan cara yang baik pula gitu. Jadi jangan sampai awal baik
tapi begitu di akhir, begitu berpisah malah jadi tidak baik. Nah ini ikhwati rahimakumullah, kebanyakannya seperti itu. Nah maka di akhir di atas tadi disebutkan in kunna yu'minna billah wal yaumil akhir. Nah, jadi apabila suami istri ini memang orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka awal akhir harus tetap sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Awal dengan syariat, maka berakhir pun dengan syariat. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah. Nah, apabila yu'minu billahi wal yaumil akhir ini ya dipakai pondasi, dipakai landasan bagi orang-orang yang berumah tangga, nah insyaallah ya, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surah Rum gitu ya, sakinah mawadah warahmah ini akan tercapai ya, apabila pondasinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, nah atau ketakwaan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah ini segala sesuatu akan dicari islahan ya, akan dicari kebaikannya. Wa ririjali alaihina darajatun. Jadi bagi para suami alaihina di atas mereka darajatun. Jadi ada kelebihannya. Kelebihannya adalah ya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga. Ya. Ini Fatimah rahimahumullah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha mulia, Allah maha perkasa, hakimun, Allah maha bijaksana. Kemudian ayat yang berikutnya, at-talaqu maratan. Talak itu 2 kali. Jadi talak itu 2 kali. Jadi artinya kalau sudah talak 2 kali, maka pada saat talak yang ketiga tidak boleh kembali ya. Jadi kalau talaknya sudah 2 kali, nah maka tertutup untuk kembali. Nanti ayat yang berikutnya, kecuali nikah dulu dengan laki-laki lain, baru nanti bisa nikah lagi. Makanya at-talaqu maratan ya. Tolak itu atau dirujuk itu maratan, 2 kali talak. Imsakum bima'ruf aw tasrihum bima'ruf. Fa imsakum maka tahan bima'ruf dengan cara yang baik, aw tasrihum bi ihsan, atau juga lepaskan, ceraikan, bebaskan bi ihsan, juga dengan cara yang baik. Ini Fatimah rahimahullah. Jadi tidak boleh dikuasai ya, tapi tidak dipenuhi kebutuhannya. Jadi kalau dalam istilah Sunda itu dicangcang jadi parabah. Dicangcang jadi parabah. Engkau ditahan tapi tidak diurus. Maka kata Allah, wa imsakum bil ma'ruf aw tasrihu bil ma'ruf. Ya. Kalau mau berkeluarga, ya keluargalah dengan cara yang baik, atau ya bebaskan cerai bi ihsan dengan cara yang baik. Ini Fatimah rahimahumullah. Atau istilah lain awet rajet ya.
awet tapi rajin. Nah, jadi keluarga-keluarga yang seperti itu kata Allah, nah, jadi lebih baik tasrihum bi ihsan, ya, lepaskan, bebaskan, ceraikan dengan cara yang baik. Wala yahilu lakum, ya. Dan kata Allah wala yahilu lakum, dan tidak halal bagi kamu. Kalau tidak halal ya berarti haram. Antakhudhu mimma ataitumuhunna syai'a, yaitu kamu mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, syai'an, sedikit pun. Nah, ini ibadah mereka. Nah, maka apabila suami, ya, menceraikan istrinya dengan ihsan tadi, maka tidak boleh mengambil sedikit pun yang telah diberikan kepada mereka. Jadi kalau yang benar-benar sudah diberikan, nih buat kamu, nih untukmu, ya, perhiasan atau apapun, maka kata Allah tidak boleh diambil kembali syai'an, sedikit pun. Ya, ini ikhwati rahmatullah. Kalau yang sudah benar-benar, ya, diberikan kepada istri apapun, ya. Ila ayyakhofa ala yukima hududallah, ila kecuali, ya, ayyakhofa, mereka berdua khawatir, ala yukima, tidak mampu melaksanakan, menegakkan hududallah, batas-batas Allah atau hukum-hukum Allah. Fa in hibtum ala tuqima hududallah, maka jika kamu khawatir, kamu takut, ala tuqima hududallah, tidak mampu menjalankan, menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihim, fala junaha, maka tidak berdosa, alaihima, atas mereka berdua, bimabtadat bih, yaitu membayar tebusan bihi, dengannya. Jadi fala junaha alaihima bimabtadat bih, yaitu istri, ya, menebus dirinya. Jadi mahar yang telah diberikan kepadanya dikembalikan, gitu. Ini watimah rahimakumullah. Jadi seorang istri, nah, ingin diceraikan oleh suaminya, nah, maka dia menebus dirinya. Jadi mahar yang telah dia berikan dikembalikan lagi. Ini watimah rahimakumullah. Maka kata Allah, wala junaha alaihim, tidak berdosa bagi mereka untuk melakukan seperti itu. Jadi bukan diambil oleh suaminya, tapi istrinya menebus dirinya dikembalikan kepada suaminya. Maka apabila maharnya dikembalikan kepada suaminya, nah berarti suami harus menceraikan. Tilka hududullah, itulah batas-batas dari Allah, hukum-hukum Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah kamu melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah, maka siapa saja yang melanggar hududallah, hukum-hukum Allah, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ikhwati rahimakumullah. Inilah tentunya yang harus kita garis bawahi, ya, yaitu wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Nah, siapa saja, di mana saja yang melanggar hukum-hukum Allah,
kata Allah, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang yang zalim. Tentunya ini bukan dalam masalah rumah tangga saja, ya. Melanggar hukum-hukum Allah, melanggar syariat Allah, bukan masalah syariat rumah tangga saja, tapi seluruh syariat Allah, aturan Allah, hukum Allah yang telah Allah buat di dalam Al-Quran ini. Nah, maka siapapun dimanapun, kalau tidak ingin termasuk orang yang zalim, maka tidak boleh melanggar hukum Allah ini. Harus melaksanakan hukum Allah ini, harus menegakkan hukum Allah ini. Nah, ini ikhwati rahimakumullah, ya. Karena aturan Allah, hukum Allah ini bukan masalah rumah tangga saja. Jadi dari mulai keluar masuk kamar mandi sampai negara, ya. Allah membuat aturannya, Allah membuat hukumnya. Jadi dalam ayat ini, orang yang zalim itu adalah orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, orang yang termasuk zalim juga ini, yaitu orang yang tidak mau dihukumi dengan hukum Allah. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun, kata Allah. Man lam yahkum, nah, siapa saja yang tidak menghukumi, tidak memutuskan bima anzalallah, dengan aturan, dengan hukum yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran, syariat Islam, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini ikhwati rahimakumullah. Jadi makanya bukan masalah rumah tangga saja yang mengakibatkan zalim ini, juga ternyata menolak aturan, menolak hukum yang telah Allah turunkan, maka mereka pun termasuk orang yang zalim. Faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini ikhwati iman rahimakumullah. Jadi masalah rumah tangga juga, nah, ini termasuk ma'anzalallah. Jadi termasuk apa yang telah Allah turunkan, ya, di dalam Al-Quran ini. Nah, oleh karena itulah ayat ini harus menjadi bahan muhasabah, harus menjadi bahan evaluasi bagi kita. Nah, jadi ayat ini memberikan gambaran bagaimana seharusnya berumah tangga. Nah, kemudian apabila ternyata terjadi masalah, maka Allah sudah memberikan solusinya, Allah memberikan jalan keluarnya. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa sesuatu yang halal, ya, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu talak. Talak itu sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi talak ini harus dijadikan sebagai pintu darurat, ya. Jadi apabila memang keluarga ini sudah tidak bisa dipertahankan, baru. Oleh karena itu, apabila ada seorang istri, ya, meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang benar, maka kata Nabi, dia tidak akan bisa menghirup wanginya surga. Jadi menghirup wanginya surga saja tidak, apalagi masuk surga, yaitu bagi wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang benar, kecuali ada alasan yang benar sehingga maharnya tadi dikembalikan, menebus dirinya, gitu. Ini ibadah marah. Nah, jadi keluarga ini kalau melihat hadis-hadis dan ayat, nah, juga ini ada kaitannya, nah, bisa jadi memasukkan ke surga dan juga jadi bisa jadi memasukkan ke neraka. Nih, berkeluarga ini, ya. Ini ibadah rahimakumullah. Dari beberapa ayat ini barangkali ada yang memberikan tambahan komentarnya.
atau mungkin ada hal lain yang perlu dipertanyakan Bang Ansel? Ustaz, Ya. kalau tadi kan kalau kira-kira kan talak 2 kali, maka rupanya segalanya yang sama yang lainnya. Ya. Nah, kalau yang mengajukan talak istri, apakah itu dia harus nikah dulu atau Ya. Nah, jadi kalau apa namanya belum termasuk kepada talak 3, jadi belum termasuk kepada talak 3 walaupun istri baru sekali ya memintanya. Nah, berarti suami menjatuhkan 1 talaknya, berarti ini apa namanya, nah, masih boleh dengan suaminya. Nah, tapi umumnya kalau tadi suaminya menjatuhkan talaknya 3, nah berarti si suami tidak boleh nikah dengan dia sebelum dia nikah dulu dengan yang lain. Gitu. Kalau talaknya sudah 3, itu harus diselang dengan laki-laki lain kalau dia ingin kembali kepada istrinya. itu kalau suami yang mentalak? Ya. Kalau misalnya istri yang minta cerai gitu. Ya sama, kalau belum termasuk apa talaknya 3, ya masih bisa. Jadi apa namanya belum diselang dengan laki-laki lain. Nah, kalau sudah masuk 3 kali, suami umumnya istrinya menembus dirinya 1 kali, berarti kan suami menjatuhkan talak 1. Nah, berarti masih bisa. Nah, jadi kalau umpamanya menembus dirinya sudah sampai 3 kali, nah berarti sudah tidak boleh dengan suami ini, harus diselang dulu dengan laki-laki lain. Nah, atau umpamanya dia menembus dirinya 1 kali tapi suaminya menjatuhkan talaknya 3 umpamanya. Nah, udah suami udah kamu sudah talak 3 saja. Nah, berarti kalau sudah talak 3 ya tidak boleh dengan suami ini, harus diselang dulu dengan laki-laki yang lain. Misalnya itu di ayat yang berikutnya ya, minggu depan ya. Jadi dalam ayat yang nanti misal minggu depan ya, hatta tangkihu zauzan ghairahu. Nah, sehingga dia harus menikah dengan jauzan ghairahu, nah laki-laki yang lain, nanti di minggu yang akan datang. Sebenarnya mereka juga berbeda antara kalau laki-laki yang memberikan talak dengan yang perempuan yang dulu. Iya. Itu yang beda gitu. Karena kalau laki-laki itu talak ya kali ya. Iya. Ya, terus tapi kalau dulu itu, makanya kenapa dulu itu betul-betul karena dulu itu ya dia harus pada yang lain itu dulu gitu. Ada. Tapi sama aja gitu ya. Berarti tetap harus 3 kali gitu ya. Ya. Nah, insya Allah kita nanti di minggu depan ya, kita lihat minggu depan ya. Yang pendekatannya apa kan? Ya, makan. Ya. Itu kan daripada malu. Iya. Pendekatan aja. Iya. Tetap boleh. Iya, kalau itu. Dulu kan. Dulu baru Iya. Iya. Kalau berdasarkan ayat ini gitu kan, jadi tidak boleh menikahkan wanita yang sedang hamil. Tidak boleh. Nah, jadi kalau dipaksakan ya berarti ya dalam kondisi melanggar hukum Allah. Ya, melanggar hukum Allah. Wa may yata'adda hududallah faulaika humuz zalimun. Maka siapa saja yang melanggar hukum-hukum Allah ini, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Itu. Pak, silakan. Itu nggak boleh. Nah, nanti kalau anaknya sudah lahir itu pindah ke siapanya? Kalau yang nikah dengan benar sesuai kan nama anak, kemudian untuk keperluan administrasi dan sebagainya kan ada pindah. Nah, kalau itu nggak boleh dinikahkan, nanti pindah kepada siapa? Kemudian yang kedua, talak nggak boleh lebih dari 2 kali. Talak itu hikmahnya apa yang dari situ? Maksudnya pelajaran apa yang jadi dari situ? Ya. Nah, ikhwatimah rahimakumullah. Makanya anak yang lahir dari zina, nah maka itu tidak ada kaitan dengan laki-laki yang menghamilinya. Jadi anak itu hanya kaitan dengan ibunya. Jadi tidak punya bin, ya, tapi binti. Dia hanya berkaitan dengan ibunya. Nah, bagaimana nanti kalau dia menikah? Nah, itu ada
yang disebut dengan wali hakim, gitu kan. Ada yang disebut dengan wali hakim. Gitu. Jadi untuk menikahkan nanti tidak berdasarkan ayahnya karena dia tidak punya ayah, gitu. Nah, maka dinikahkan oleh wali hakim. Nah, ini ikhwatimah rahimakumullah. Jadi oleh karena itulah mengapa sejak awal Allah Subhanahu wa taala menyatakan la taqrabu zina, kan? Jangan mendekati zina. Jadi dekatnya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Karena ini ya, akan banyak madorotnya, akan banyak madorot. Kemudian hikmah, ya, mengapa dibatasi, ya, ada talak 2 atau talak 3, supaya kalau mau kembali lagi harus diselang dulu oleh laki-laki yang lain. Ya, tentunya ini adalah merupakan pelajaran, ya. Harus menjadi pelajaran, harus menjadi ibrah, ya. Ini adalah rumah tangga, ya. Dari awal, ya, Allah, Rasul, ya, sudah mewanti-wanti, ya, untuk berumah tangga ini, ya. Jadi oleh karena itulah jangan sampai ini dijadikan sebagai bahan permainan, ya. Ini dijadikan sebagai lelucon, ya, seenaknya, sesukanya, gitu. Ini ikhwatimah rahimakumullah. Karena pernikahan ini adalah dalam Al-Quran disebutkan misaqan ghalidha, ya, merupakan perjanjian yang sangat kuat. Seharusnya dari sejak awal harus betul-betul, ya, untuk berumah tangga ini. Jadi bukan untuk main-main, ya. Ini ikhwatimah rahimakumullah. Nah, maka tadi juga Allah menyatakan, nah, fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ma'ruf. Jadi kalau mau bersatu, bersatulah dengan cara yang baik. Nah, atau tidak, ya udah, ya, bebas cerai dengan cara yang baik pula, gitu. Jadi kemadorotan yang ada di keluarga ini, nah, tentunya harus diluruskan, ya. Harus dipikirkan, nah, karena ini akan berhubungan dengan orang lain, ya, akan berhubungan dengan orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala, nah, tadi dari awal boleh, ya, bersatu in arodu islah, ya. Jadi boleh bersatu lagi kalau memang islah, ingin berbuat kebaikan, ingin memperbaiki ini. Nah, kalau sekiranya bersatu ini tadi justru akan malah jadi madorot kembali, nah, jadi lebih baik tasrihu bi ihsan saja, ya. Lebih baik kita cerai saja dengan cara yang baik. Nah, ini ikhwatimah rahimakumullah. Jadi itu sudah menjadi pelajaran, ya, bagi suami istri. Jadi sudah salah satu kali, kembali lagi, 2 kali, kembali lagi. Nah, maka untuk ketiga kalinya wayahna ini harus diselang dulu oleh laki-laki yang lain. Nah, ini supaya mungkin tadi supaya masing-masing berpikir, ya, untuk hidup berumah tangga ini. Jadi ini bukan permainan, ya, bukan main-main. Nah, sekali lagi bahwa berumah tangga ini bisa jadi memasukkan kita ke surga dan juga bisa jadi memasukkan kita ke dalam neraka. Nah, apabila tadi melanggar hukum-hukum Allah, gitu. Ini ikhwatimah. Jadi jangan sampai dalam keluarga dan juga dalam seluruh aspek kehidupan kita ini, jangan sampai kita termasuk orang yang melanggar syariat, aturan, hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sudah menyatakan wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa saja, ini siapa saja, ya, yang melanggar aturan hukum-hukum Allah, baik masalah hukum akidah, ya, maupun hukum masalah politik, masalah ekonomi, masalah budaya, masalah seni, ya. Jadi semua yang tidak sesuai dengan syariat Allah, maka pelakunya faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini hebat. Jadi oleh karena itulah kita tidak boleh bertentangan dengan syariat
Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Karena syariat Allah ini bukan masalah rumah tangga saja. Syariat Allah ini seluruh aspek kehidupan kita ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, nah, semuanya terikat dengan hukum aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu Fatimah rahimahullah. Kalau Enggak. talak itu ada saksi nggak? Untuk Talak itu ada saksi. talak. Nah, jadi kalau kita melihat ayat-ayat ini, ya, ini ternyata tidak disebutkan harus ada saksi. Tapi kalau nikah itu ada hadisnya. Ya, kalau nikah itu harus pakai saksi. Jadi untuk talak, nah, tidak ada saksi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Fatimah. Insya Allah nanti kita lihat perkembangan ayat berikutnya bagaimana ya. Fatimah rahimakumullah ya. Kalau tidak ada hal lain lagi ya, kita cukupkan insya Allah ya. Ahad yang akan datang kita akan lanjutkan kembali masih berkenaan dengan talak ya, masih berkenaan dengan talak. Silakan disiapkan nanti dari literatur lain ya, nah, tentang berkaitan dengan masalah talak ini. Sekali lagi mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadi ibrah ya, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi motivasi bagi kita, nah, terutama yang sudah berkeluarga dan juga bagi yang akan berkeluarganya, seperti Teguh nih, Teguh bukan ini Teguh cuma berkeluarga, lalu ini keburu kiamat nih. Kita akhiri dan kita tutup saja dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk saudara-saudara kita ya masih sakit ya, baik di rumahnya ataupun di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah yang Maha menyembuhkan segera memberikan kesehatannya, memberikan afiatnya sehingga mereka sehat walafiat seperti di hari. Dan juga kepada kita yang hadir di majelis ini pun mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan, memberikan keafiatan sehingga kita tetap sehat, tetap afiat, tetap semangat untuk talabul ilmi dan beramal saleh. Bagi yang telah infak sedekah, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Jazakallahu khairan katsira. Bagi yang sedang memiliki cita-cita, harapan, keinginan, maksud-maksud yang baik, nah, mudah-mudahan doanya segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismika bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram ya hayyu qayyum ya hayyu la ilaha illa anta. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.